Annyeonghaseyo, halo bosku. Ketemu lagi nih bersama channel kesayangan kita, Segmen Berita. Nah, biar nggak tegang, jangan lupa minum es cendol dawet dulu ya. Baru kemudian like, komen, dan juga subscribe. Sarangyo! Di Menhan ada beberapa dari negara-negara yang kemudian bersilaturahmi kepada Pak Prabowo, termasuk ada dari pihak Amerika Serikat. Lalu kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan-undangan untuk berkunjung. Namun karena kesibukan Pak Prabowo yang masih menata, mempelajari, dan kemudian membuat rencana-rencana untuk Departemen Pertahanan, sehingga rencana ke luar negeri itu termasuk ke Amerika belum terjadwalkan. Pak Prabowo ditempatkan sebagai nomor 1. Ya, terus itu banyak dipengaruhi oleh pertama ya, latar belakang beliau yang dianggap sesuai dengan pos Menteri Pertahanan. Jadi misalnya kan beliau tadi menonjol pada aspek menguasai permasalahan di bidangnya, kemudian cocok sesuai dengan keahlian. Itu menurut saya disebabkan bisa jadi karena latar belakang yang sesuai. Ya. Nah, yang kedua, sebagian juga karena mungkin persepsi yang ada terhadap Pak Prabowo selama ini, misalnya tegas. Jadi Pak Prabowo itu semenjak zaman Pilpres identik dengan karakter tegas, walaupun bisa jadi tegas Pak Prabowo itu juga ditangkap dalam permasalahan Natuna ya. Adalah kelanjutan dari pembicaraan dan penandatanganan kontrak pembelian Raval dan Skorpen, kapal selam Skorpen. Jadi Pak Prabowo bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara terkait dengan kerjasama industri pertahanan, spesifiknya tentu terkait dengan Raval dan kapal selam Skorpen. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait juga dengan penekanan kita terkait dengan kerjasama industri pertahanan agar Prancis dalam hal ini melakukan transfer of technology dan juga kerjasama terkait dengan riset and development pertahanan, terutama industri pertahanan seperti yang sudah ditandatangani antara industri pertahanan kita di dalam negeri dengan beberapa industri pertahanan Prancis seperti Dassault Aviation dengan PTDI kita, kemudian antara Naval Group dengan PT PAL kita dan sebagainya. Jadi titik tekannya pada komitmen pemerintah Prancis, dalam hal ini Presiden Prancis, agar kemudian memberikan transfer of technology dan pengembangan riset dan development alutsista kita, terutama industri pertahanan dalam begitu. Menhan Prabowo berikan pistol hingga keris asli Indonesia untuk Pangeran MBZ. Kita menghormati semua sikap negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan negaranya masing-masing. Itu pertama. Kemudian kedua, kita juga menghormati konvensi PBB. Kemudian ketiga, tentu kita mengendaki jalan perdamaian, jalan dialog antara seluruh negara yang sedang melakukan konflik, dan agar krisis di negara-negara tersebut bisa tuntaskan. Kira-kira. Sahabat Kompas.com, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Yunani Nikolaos Panagiotopoulos di kota Athena, Yunani pada Jumat 11 Maret 2022. Pertengahan Februari lalu.
Dalam keterangan unggahannya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Macron yang telah mengundangnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menggelar kunjungan dengan Menteri Pertahanan Nikolaus di Athena, Yunani pada Jumat 11 Maret lalu. Dalam pertemuan itu mereka membahas kerjasama pertahanan antara kedua negara dan isu strategis lainnya, salah satunya terkait posisi Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Prabowo menyebut posisi Indonesia tidak akan mendukung pelanggaran terhadap piagam PBB dan PBB, dan juga Indonesia mengakui hak setiap negara untuk mempertahankan negaranya. Kedatangan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto disambut hangat oleh mitranya Florence Parly dan sejumlah pejabat dari Kementerian Pertahanan Prancis Senin kemarin. Menteri Pertahanan atau Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan beberapa cenderamata kepada putra mahkota Abu Dhabi, Paduka Yang Mulia Mohammed bin Zayed sebagai tanda terima kasih atas kunjungan ke kediaman pribadi Pangeran MBZ. Cenderamata itu diketahui asli buatan Indonesia. Cenderamata yang diberikan kepada Pangeran MBZ antara lain senapan SS-2 V5 bertuliskan nama Pangeran MBZ dalam bahasa Arab dan pistol G2 Elite berlapis emas. Keduanya dibuat langsung oleh PT Pindad, serta sebilah keris tradisional yang berasal dari Bali. Sebagai informasi, varian SS-2 dengan laras yang diperpendek SS-2 V5 menggunakan laras dengan panjang 255 mm yang dapat menembak dengan efektif sampai dengan jarak 200 meter. Dengan berat kosong 3,35 kg dan berat isi 3,71 kg. SS-2 V5 memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi serta cocok digunakan dalam berbagai skenario pertempuran jarak dekat. Sedangkan pistol G2 Elite merupakan salah satu pistol produksi PT Pindad dengan kaliber 9x19 mm pada belum. Pistol ini memiliki magazine yang mampu untuk menampung 15 butir peluru. Pistol ini memiliki keunggulan berupa pisir belakang yang bersifat adjustable. Dengan panjang laras 5 inci, akurasi yang dihasilkan juga tidak dapat diragukan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut oleh putra mahkota Abu Dhabi Paduka Yang Mulia Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di kediaman pribadi Pangeran MBZ Abu Dhabi pada Kamis. Terlihat Menhan Prabowo yang mengenakan jas resmi berwarna biru disambut dengan hangat oleh Pangeran MBZ dengan pakaian Arab kebesarannya. Suasana menyenangkan juga terlihat dalam pertemuan itu. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas terkait kerjasama antar kedua negara khususnya pada bidang pertahanan dan pendidikan. Hal ini berkaitan dengan Memorandum of Understanding atau MOU, yaitu kerjasama antara Republik Indonesia RI dengan Abu Dhabi sejak ditandatangani Februari 2020 lalu di Abu Dhabi.